Siapa yang bisa menghalangi antara engkau dengan tobat? Siapa yang bisa? Walaupun bunuh 1000 orang lah ibaratnya, kalau orang sebelum dijemput Allah dengan ajal masih bertobat, kan dibuka pintunya. Sebesar apapun dosanya. Maka kata orang alim ini, ya siapa yang bisa menghalau antara dia dengan tobat? Nah sekarang solusinya, intolik ila ardin kada wa kada. Jangan pulang ke kampungmu, karena tempat dia ini memang banyak kriminalitas. Bukan orang solehnya jarang, sehingga pengaruhnya banyak ke kriminal, baku hantam, ya, kemaksiatan, karena dia tidak komunitas yang bagus. Kata dia, setelah ini kau pergilah ke kampung ini, ya, nggak disebut dalam hadis ini kaza wa kaza, ke tempat ini dan ini, cuma dibilang begitu dalam hadis. Fa inna biha unasan, karena di tempat itu disuruh hijrah lah. Tempat yang aku tunjuki itu unasan, banyak orang-orang ya'budunallaha ta'ala, banyak mereka ahli ibadah di situ. Fa'budillah ma'ahum, kamu ibadahlah kepada Allah bersama mereka, biar semangat. Jadi hijrah, komunitas kamu nggak bagus nih, circle-nya nggak bagus, kamu pergi aja ke kampung sebelahnya, itu circle-nya bagus. Kalau di sini banyak orang yang emosi, yang maksiat, yang kriminal, di sini banyak orang yang ibadah, supaya nanti vibes-nya dia ke bawah enak, ke bawah bagus, karena dia kan pengen berubah, dia pengen hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, malam ini kita sudah berada di tahun baru Muharram ke 1446 Hijriyah. Ya kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun jemaah sekalian kita semua dalam kebaikan. Ya. Wa ja'alallahu lana wa lakum ziyadatan fit ta'ah. Mudah-mudahan berganti tahun Allah memberi kita peningkatan amal soleh dan ketaatan. Ya, lebih berkurang nafsu dunianya, lebih Allah kuatkan kita taufik lil akhirah, untuk perkara akhirat. Karena kita berganti tahun, nomornya nambah tapi periodik kita kurang. Kiamatnya makin dekat, matinya makin di ujung hidung kita, ajal kita sejatinya semakin dekat lagi. Tidak ada yang paling baik buat kita selain tambahan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak hari ini yang melakukan doa pergantian tahun, ya, walaupun dari Nabi sendiri memang tidak ada doa khusus, ya, memang tidak ada doa khusus, ya, dan beberapa peringatan lah, ya, untuk mengambil faidah, mengambil ibrah dari tahun baru Muhammad. Saya juga habis ini Isya nanti ada ceramah lagi di Rumnas Sungai Jang, Masjid Al-Mutahidin. Saya nanti izin kalau Isya itu saya habis Isya langsung menghilang, ya, karena harus bagi-bagi ke sana. Berhubung Bincen ini kalau malam ditutup jalan, jadi harus cari-cari celah gitu, ya. Tadi mau bawa motor Pak Erwin, tapi hujan pula, jadi kita bingung tuh gimana nih pakai mobil terpaksa. Makanya saya parkir jauh-jauh di situ supaya nanti bisa tinggal kabur ke sana. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita bab taubat, kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang sangatnya banyak kali, panjang ini, ya. Hadisnya adalah tentang Ka'ab ibn Malik,
ya pertobatannya. Oh belum masuk, belum, mohon maaf ya, ada hadis sebelumnya ya tentang ya rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan min Bani Israel, ya hadis ke 20 ya tentang pembunuh 99 orang bahkan sampai 100 orang di zaman Bani Israel, bukan zaman kita, tapi saat itu pembunuhan beruntunnya ini diampuni Allah karena saking taubatnya dia memang betul-betul dalam ya. Dan kisah ini diceritakan langsung oleh Nabi yang ceritakan di depan para sahabat ya, hadis ke-20 Riyadhus Shalihin. Hadisnya dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, kana fi man kana qablakum, dulu ya di zaman sebelum kalian, ini kan berarti bukan zaman sahabat, sebelum para sahabat. Rajulun, ada seseorang, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lam ahlil ardi, dia tanya orang yang paling paham tentang seluk-beluk daerah ya. Fadulla ala rahib, jadi dia ini habis bunuh banyak orang Pak, nyesal gitu. Orang kan kalau habis menghilangkan nyawa kan dihantui dia, nyesal. Terus dia tanya sama orang yang paham lah ya, saya harus kemana nih, gak mungkin saya begini terus, sudah bergelimang dengan dosa gitu Pak ya. Untungnya masih ingat ada orang yang gak hijrah-hijrah padahal masa lalunya tinta hitamnya banyak kali ya. Dan justru yang kurang tepatnya malah ditunjukilah kepada rahib. Rahib ini namanya abid, ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Kalau ahli ibadah ini kan memang dia itu motivasinya banyak melakukan amalan, mau amalannya disunahkan atau tidak yang penting buat. Makanya beda antara abid dengan alim. Kalau ahli ilmu beramal dengan amal-amal yang representatif, bagaimana amalnya sedikit usahanya banyak pahalanya gitu ya. Kalau bedanya ahli ilmu dan ahli ibadah. Yang kedua, beda ahli ilmu dan ahli ibadah bisa ibadah dan motivasi orang, tapi dia nggak bisa mengajarkan orang lain tata caranya gitu loh, dia hanya bisa untuk dirinya. Bedanya abid dan alim. Fa'atahu, maka laki-laki ini mendatangi ahli ibadah. Lantas dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Fulan, saya sudah membunuh 99 orang. Tanya kepada ahli ibadah, apakah masih ada kesempatan saya untuk bertobat? Nah, karena ahli ibadah ini ilmunya terbatas, terkejut juga dia ya. Referensi tak banyak kalau ahli ibadah, kalau ahli ilmu referensinya banyak ya. Mengejutkannya dia bilang apa? Ternyata dia katakan, lah, kok sudah bunuh 99 orang? Saya ada kesempatan tobat nggak? Temennya yang ngantar nih, dia bisa tobat nggak? Nggak bisa, udah banyak dia bunuh. Ternyata si orang ini depresi kan, stres dia habis bunuh orang. Harusnya dapat kesejukan, tapi tambah banyak masalah dia. Bayangkan lah gimana kalau teman-teman punya masalah cerita sama teman, terus temannya malah justice kita. Aku udah buat dosa kemarin. Apa? Ada uang yang terpakai gitu ya. Matilah kau besok. Habislah kau. Kira-kira teman kita gebok dia. Kau ini teman apa bikin aku tambah susah. Ini gitu ya. Kalau teman itu apa? Maunya juga. Ya udah tenang dulu, tenang. Uangnya mana uangnya? Gitu ya. Terus siapa punya? Yuk kita temui ya, kan gitu kan. Cari solusi kan. Kalau ini karena kurangnya ilmu dia ahli ibadah. Ketika ditanya fahal lahu min taubah, masih bisa tobat enggak dia? Lah, enggak bisa kau tobat. Kesal dia, dibunuh lagi itu ahli ibadah. Genaplah jadi 100.
Ya, makanya ini kalau orang lagi stres Pak, jangan main-main Pak. Hari ini banyak orang stres di Kepri itu, di Karimun aja bunuh diri banyak. Jembatan Barelang tuh, ini harus jadi perhatian kita. Ya, harus ada yang buka rumah konseling kehidupan. Kan memang pengajian gini yang bikin kita bisa sejuk, tapi belum tentu semua orang mau ke masjid. Ya nanti kita pasang aja bendera di jembatan Barelang tuh. Kalau mau bunuh diri jangan dulu, ikutlah komunitas kajian Firdaus gitu ya. Ya gitu. Kesian Pak, banyak yang bunuh diri di zaman sekarang nih. Gara-gara putus cinta, gara-gara ekonomi gitu kan. Ya ngapain bunuh diri itu? Sama juga masuk neraka. Apakah masalahnya selesai? Wah, kamu akan menghadapi masalah yang baru yang lebih pelik nanti di hadapan Allah. Ya Pak, kalau ada teman lagi give up, berikan dia motivasi, jadikan kita sebagai sarana healing, jangan kita jadi sarana tambah pusing Pak. Nanti dibantainya kita seperti ini, dibunuh jadi 100 ya. Fakam malabihi mi'atan, sempurnalah yang dibunuh dia menjadi 100 orang. Dia tanya lagi kepada kawannya, ya, summa sa'ala an a'lami ahli ardi, kemana lagi nih kau tadi tunjuki aku jalan yang salah, malah yang kau tunjuki ku bantai juga jadi 100. Ya, teman ini mikir, saya nggak boleh salah lagi. Fadulla ala rajulin alim, ditunjukilah dia kepada seorang ulama, orang alim, ya, yang selalu orang alim ini kalau bicara berdasarkan ilmu, ilmiah, dasarnya kuat, nggak asal-asal pendapat pribadi ya, tapi berdasarkan ilmu. Datanglah ke sana, ketika datang berdua diceritakan, tadi ceritanya 99, sekarang lain lagi kan, saya sudah membunuh 100 orang, iya teman saya ini sudah bunuh 100 orang, fahallahu min taubah, apakah masih ada kesempatan taubat bagi dia? Maka apa jawaban orang alim ini? Dia mengatakan, waman yahulu bainahu wa baina taubah, siapa yang bisa menghalangi antara engkau dengan tobat? Siapa yang bisa? Walaupun bunuh 1000 orang lah ibaratnya, kalau orang sebelum dijemput Allah dengan ajal masih bertobat, kan dibuka pintunya sebesar apapun dosanya. Maka kata orang alim ini, ya siapa yang bisa menghalau antara dia dengan tobat? Nah sekarang solusinya, intolik ila ardin kada wa kada, jangan pulang ke kampungmu, karena tempat dia ini memang banyak kriminalitas, bukan orang solehnya jarang, sehingga pengaruhnya banyak ke kriminal, baku hantam, ya, kemaksiatan, karena dia tidak komunitas yang bagus. Kata dia, setelah ini kau pergilah ke kampung ini, ya nggak disebut dalam hadis ini kaza wa kaza, ke tempat ini dan ini, cuma dibilang begitu dalam hadis. Fa inna biha unasad, karena di tempat itu disuruh hijrah lah. Tempat yang aku tunjuki itu unasan, banyak orang-orang ya'budunallaha ta'ala, banyak mereka ahli ibadah di situ. Fa'budillah ma'ahum, kamu ibadahlah kepada Allah bersama mereka, biar semangat. Jadi hijrah, komunitas kamu nggak bagus nih, circle-nya nggak bagus, kamu pergi aja ke kampung sebelahnya, itu circle-nya bagus. Kalau di sini banyak orang yang emosi, yang maksiat, yang kriminal, di sini banyak orang yang ibadah, supaya nanti vibes-nya dia ke bawah enak, ke bawah bagus, karena dia kan pengen berubah, dia pengen hijrah. Wala tarji ila ardika, dan jangan kau balik lagi ke kampung kamu. Kenapa? Fa innaha ardusu, karena kampung kamu adalah tempat yang buruk, yang akan mempengaruhi buruk buat kamu. Ya sudah, karena orang alim nih kasih solusi, kasih jalan keluar. Fantalaqa, karena dia pergi bertolak, hatta idza nasafat tariq, sampai di tengah perjalanan, betul-betul di tengah perjalanan, atahul maut, dalam misi pertobatan hijrahnya, datang pula maut ajalnya. Belum lagi dia sampah, tapi udah sungguh-sungguh nih, udah tobat, datang pula maut kepada dia, ya, akhirnya dia meninggal dunia. Nabi ceritakan, dan kata Nabi, fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, berdebatlah antara dua malaikat, saling berebut,
Siapa yang berebut? Malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Ya, kata malaikat azab, dia mengatakan gini, innahu lam ya'mal khairan qattun, saya yang bawa dia, biar aku urus urusan perazabannya. Kenapa? Innahu lam ya'mal khairan qattun, dia belum buat apa-apa, baru OTW, belum sempat kan, baru jalan hijrah, belum melakukan hijrahnya. Ya, maksudnya amalannya belum, tapi memang sudah hijrah, udah jalan, udah gerak gitu ya. Kata malaikat rahmat bilang begini, jangan, saya yang bawa. Kenapa? Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallah, dia datang ingin bertobat sungguh-sungguh dengan hatinya, ya, betul-betul ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku yang berhak untuk membawanya. Cekcok ini malaikat berebut. Yang nyeritain Nabi ini, ya. Hadis ini dalam Sahih Bukhari juga ada. Akhirnya tidak selesai. Fa'atahum malakun bisurati adami, Allah kirim malaikat ketiga. Kata para ulama, Jibril yang turun. Ya, untuk apa? Faja'alahu bainahum ay hakaman, jadi hakim, penentu, pengadilannya. Kalau kirim malaikat ketiga, apa kata malaikat ketiga? Qisu ma bainal arbaini, solusinya begini, kalian ukur jarak antara dua tempat ini, ya. Fa'ila ayatihi makana adna fahuwalahu, ke tempat mana dia lebih dekat, maka yang berhak itulah malaikatnya. Kalau dia lebih dekat ke tempat dia dulu buat kesalahan, kampung jeleknya ini, circle jeleknya, malaikat azab yang ambil. Tapi kalau dia lebih dekat setelah diukur, ya, kepada tempat dia mau hijrah, dia mau ibadah, maka malaikat rahmat yang ambil. Fakhosu, akhirnya mereka bertiga mengukur, fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Ternyata ketika diukur adna, mereka mendapatkan, dia lebih dekat kepada tempat yang dia tuju itu. Berapa? 1 jengkal aja, ternyata 1 jengkal saja. Akhirnya keputusan Allah melalui peradilan malaikat ini, Nabi ceritakan, faqabattuhu malaikatur rahmah, akhirnya yang mengambil dia adalah malaikat rahmat. Hadis ini muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ternyata orang tobat di zaman Bani Israel ini diselamatkan, ya, dalam pertobatannya oleh malaikat rahmat. Nah, para ulama mengatakan, kenapa bisa begitu? Ya, ada 2 versi kata para ulama hadis. Yang pertama, orang ini waktu sekarat, dia di tengah-tengah pas, tapi saking azam dia tobat dan hijrahnya kuat, dia seret-seret badannya, dia seret dadanya itu sampai betul-betul ingin sampai. Namun ketika baru berjalan sekira 1 jengkal atau 1 hasta, mautnya sudah nggak bisa ditunda lagi. Akhirnya dia lebih dekat sejengkal. Ya, Imam Nawawi mengatakan, ulama hadis yang lain mengatakan versinya beda. Gimana? Karena dia tuh sungguh-sungguh tobat, memang betul-betul minta ampun, dan memang kalau disampaikan umur dia mesti ibadah. Allah ridho sama tobatnya orang ini. Saking ridhonya Allah perintahkan kepada bumi, hei bumi, ya ayyuhal ardul lati ya arada ilaik, wahai bumi yang orang tobat ini mau menuju kamu, perintahku karena aku ridho dengan tobat dia, bergeraklah engkau mendekati dia. Jadi Allah perintahkan supaya bumi itu dekat kepada dia, yang tempat dia mau hijrah itu. Saking ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbagai versi penafsiran, tapi ala kulli hal perbedaan di situ tidak berbeda tentang malaikat rahmat. Semua ulama sepakat yang jemput dia malaikat rahmat. Ya. Nah, ini bagaimana diterimanya pertobatan, ya, walaupun kalau kita bilang kok dia belum sholat, belum apa, dia baru mulai tekad tobatnya dan dia sudah berbuat untuk merealisasikan tobatnya, tapi dia belum betul-betul. Ini kan syariatnya di Bani Israel, bukan di zaman kita.
Tapi Nabi Muhammad ceritakan kepada sahabatnya sebagai apa? Ibratan lahum, sebagai pelajaran buat mereka. Ternyata begitulah ya, ini hadis harus didengar oleh orang-orang yang kadang-kadang menyerah dengan dosanya. Ya, supaya apa? Supaya dia nggak merasa hitam kelam, tidak ada harapan. Bahwa dalam hadis Nabi aja berani mengutarakan orang, bunuh 100 orang, kalau betul-betul ja'ata iban mukbilan ilallah, datang hijrah, tobat, menghadap Allah, nyerah, minta keputusan Allah, Allah ampuni, sehingga dia direbut oleh malaikat rahmat. Ya, karena perilaku menyerah itu tidak boleh, Pak, nggak boleh. Ini tadi pagi saya sampaikan, di perang Uhud itu kan kaum muslimin menang, ya, di awalnya, tapi di endingnya kalah. Nah, ketika kalah itu ada salah satu sahabat ya dari golongan Ansor lah ya, orang dari golongan Ansor, namanya Utsman. Dia ikut perang, 6 orang musyrikin meninggal, dibantai dia, menang dia 6 orang. Tapi karena dia lawan orang banyak, luka-lukanya banyak si Utsman ini. Ya, tangannya luka-luka, panah nusuk, perih kali badannya. Saking dahsyatnya luka, kawan ini Pak nggak tahan dengan derita lukanya. La yasbir ala qadarillah, dia nggak sabar dengan takdir Allah. Yang namanya perang ya pasti luka-luka. Saking banyaknya ini luka dia. Ternyata apa yang dilakukan oleh Utsman ini, ditegakkannya pedang dia, tegang pedang, dia jatuhkan dirinya ke pedang itu di dadanya. Meninggalnya begitu, tancap. Nah saat itu para sahabat takjub karena melihat posisi wafatnya. Dia begini nih, hebat, luka-lukanya banyak dan dia sudah syahid. Ternyata ketika Rasulullah datang, Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilang apa? Ya ayuhan nas fa innahu min ahlin nar. Sesungguhnya dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Apakah kalian tidak lihat posisinya? Pedang itu bukan ditancap musuh, tapi dia menancapkan dirinya sendiri. Harakiri namanya ya. Dalam budaya Jepang ya, Pak Erwin yang agak-agak Japanis nih. Pernah di Jepang kan Pak Erwin ya? Cina apa Jepang? Cina ya? Oh, Jepang ya. Nah ternyata dia bunuh diri karena tidak sabar ya dengan luka-luka yang dia derita saat jihad. Ternyata kata Nabi apa? Fa innahu min ahlin nar, masuk neraka. Karena apa? Menyerah. Jadi kalau dalam perang jangankan bunuh diri Pak, lawan musuh mundur aja dosa besar. Nggak boleh mundur, maju, menang atau syahid. Makanya Brigade Al-Qassam di Palestina itu harus hafal Al-Anfal dan Al-Taubah, karena di situ tentang fikih jihad. Fikih jihad di kampus-kampus Islam udah mulai nggak dibahas Pak, nggak bakal dapat Bapak. Di kitab-kitab ulama masih. Ya, jangankan bunuh diri lawan musuh menyerah, kita lari ya. Ini kita ketemu musuh nih 5 orang, kita sendiri, kita lari kabur, dosa besar dalam ilmu fikih. Makanya nggak sembarangan Pak, tentara Hamas Brigade Al-Qassam itu merekrut tentara harus paham fikih jihad. Coba, ketika ketemu orang Israel 5 kuat-kuat gimana Pak? Nah, kalau antum gitu gimana Pak? Hadapin 5. Ya kalau tahu ilmunya ya bantai aja, kalau nggak kita menang kita syahid kan gitu. Ya, apalagi bunuh diri, lari aja nggak boleh. Dalam Quran apa? Idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, kalau kamu bertemu orang-orang kafir dalam peperangan, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, siapa yang lari ke belakang dia dosa. Illa mutahayyizan liqitalin, ya kecuali dia untuk strategi. Misalnya gini, kita lagi bikin formasi, kata komandan peleton, mundur, buka sayap, mundur boleh, tapi kalau mundur takut, dosa besar, apalagi bunuh diri. Makanya orang Islam nggak boleh give up. Secanggih-canggihnya Korea, secanggih-canggihnya Jepang, angka bunuh diri masih banyak sekali, padahal itu negara paling canggih. Tahun ini aja lah mobil kita, elektronik kita mulai dari Cina mulai muncul. Ada Chery dari Korea, ada Huawei.
Dulu 10 tahun lalu didominasi itu Jepang semua kan, Suzuki, apalagi Toyota, Mitsubishi, Jepang semua. Itu negara tercanggih, tapi orang bunuh dirinya banyak. Kenapa? Karena tidak kenal tauhid. Dalam Islam nggak boleh begitu, ya, nggak boleh menyerah, harus berjuang betul-betul dalam perang. Makanya orang taubat ini dia nggak menyerah, walaupun kayaknya kalau kita coba, kalau ada teman cerita sama kita, woi, aku udah bunuh 100 orang, mak, ngeri juga kita dekat dia, jangan-jangan aku 101, gitu kan. Tapi ternyata orang alim ini dia, ya, kalau berikan kasyaf ilmu, orang begini nanganinya harus begini. Orang yang give up harus dikasih harapan. Kalau kita justifikasi, ya udah, dia orang 90 orang aja tewas, dia biasa-biasa aja gitu ya. Jadi harus dikasih pengharapan. Akhirnya Allah menerima tobatnya, ya. Nah, ini faidah daripada hadis ini. Yang pertama apa? Afadul hadis husnu uslubin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawjihil mau'izah. Bagaimana, ya, piawai cantiknya metode Nabi memberikan nasihat. Sebenarnya Nabi sudah ngomong tentang tobat, ya, tapi ternyata cara menyampaikan tema tobat dengan husnu uslub, dengan uslub yang baik, ya, li taujihil mau'izah, untuk menyampaikan mau'izah, nasihat. Dengan apa caranya? Bidarbil amsilah al-waqi'ah, dengan mengutarakan amsilah itu apa ya, kisah perumpamaan, tapi al-waqi'ah, yang realitas, bukan dongeng. Nggak boleh dongeng, ya. Wa kadzalika jawazu tahadduts anil umami sabiqah. Ini menjadi dalil bahwa mengajarkan agama dengan menceritakan umat sebelumnya itu boleh. Jadi misalnya ada orang menceritakan tentang hikmah, jangan seperti Bani Israel, jangan itu, kita bukan syariat kita, nggak boleh ngomongin. Boleh, tandanya Nabi ini sampaikan. Nabi sampaikan, boleh kita membicarakan umat sebelumnya, mimma lam ya'ti al-Islam bima yukhalifuhu, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kalau bertentangan beda dengan syariat kita, boleh kita kasih tanda kutip. Contoh, kita cerita tentang Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil yang dinikahkan syariat saat itu dengan Iklimah, dengan saudari kembarnya kan. Kita kalau nyeritain boleh, tapi harus dikasih koridor. Zaman dulu boleh, karena nggak ada orang lagi, tetangga nggak ada, cuma itu yang ada, dinikahkan silang dengan kembaran adik-beradiknya. Nah, kalau kita salah ceritain sama anak, dia bilang, kalau gitu kami kawin sama kakak aja lah. Makanya harus ada koridornya, ya. Tapi selama menceritakan umat sebelumnya yang tidak bertentangan dengan syarak, mimma yukhalifuhu, ya, yang tidak bertentangan, boleh. Buktinya dalam hadis ini Nabi menceritakan. Nah, ini buat para guru-guru nih, nah, nih, atau buat kita yang ingin nasihati anak, boleh kita ceritakan kisah dengan kisah permisalan cerita yang lain, ya. Jadi boleh kita ceritakan. Jadi sebenarnya Nabi mau bilang, kamu tuh sebenarnya nih, kamu punya dosa sebesar apapun, kalau sungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah, hijrah jadi orang yang lebih baik, Allah terima tobatnya. Walaupun kau harus membunuh orang banyak, sebenarnya kan gitu ya. Sebenarnya inginnya itu, tapi Nabi jadikan sebuah kisah, ya. Makanya ini dalam dunia pendidikan, ya, karena saya kan spesialisasinya di pendidikan, namanya storytelling, Pak. Storytelling. Itu harus dipakai, gitu. Harus dipakai. Storytelling itu menyihir audiens. Anak-anak kita kalau diceritain kisah kan senang, ya kan? Walaupun kita kisahnya kancil terus. Jadilah daripada kita ngomong direct dengan konten yang mau kita sampaikan. Ya, jadi boleh. Sama seperti hadis, ya, hadis itu di kita ini kan banyak orang yang melanggar syariat tentang ipar. Kemarin kan lagi viral film apa? Ipar adalah mau, juga nyonton sampai 3 juta. Ini yang di sini mungkin banyak yang nonton, termasuk saya. Ya, hati-hati Mas Aris ya. Orang nonton, pesannya kena, jangan biarkan ipar yang berlawanan jenis tinggal di rumah.
dengan storytelling kisah ipar adalah maut, padahal hadisnya dari zaman bahla udah ada sahih. Al-hammu al-mautu, kan gitu hadisnya banyak. Saya banyak konselingin orang itu siapa. Jadi ada akhwat di antara bang iparnya naik motor kuliah, saya bilang nggak boleh, jangan. Kan udah abang itu kan suaminya kakaknya, nggak bisa. Al-hammu al-mautu, ya, yang namanya ipar adalah maut. Orang kalau diceritain langsung hadisnya nggak mudeng, Pak, pasti bikin film langsung, bikin status hati-hati sama ipar, langsung mudeng. Itu namanya metode pendidikan dengan kisah, storytelling. Walaupun itu diambil dari kisah nyata, tapi kisah nyatanya film ipar adalah maut itu lebih sadis lagi. Karena ketika ibunya meninggal, itu mereka masih melakukan hubungan badan di rumah saat ibunya meninggal itu, antara dia dan adik iparnya, ya. Tapi harus dipahami itu maut itu bukan kalau ada ipar selingkuh dengan iparnya dia mati, bukan itu. Maut itu artinya pemutus. Apa tafsiran para ulama hadis tentang al-hammu al-maut? Ya, ipar adalah maut. Maut itu kan artinya pemutus. Kalau ada hubungan zina dilakukan suami istri, ya, dia punya hubungan keluarga zina dengan adiknya, maka akan memutuskan antara adik-beradik. Ya kan? Jadi kakak beradik ini bisa nggak akur sampai mati, ini bisa, ya kan? Jadi selek seumur hidup gara-gara perselingkuhan itu, makanya disebut maut pemisah. Jadi ngomong tafsir film pula saya jadinya. Ya. Yang kedua, an-nufusul lati fiha isti'dadu lil khair, jiwa yang memang siap untuk menuju kepada kebaikan, ya, wal haq, dan kepada kebenaran, tarji'u ilal istiqamah, membutuhkan keistiqomahan, kekuatan hati, ya. Wa in harafat biha al ahwa hinan an tariqil huda. Kenapa kita harus punya kekuatan istiqomah? Karena jiwa kita itu bisa saja dipalingkan lagi oleh hawa. Hawa itu maksudnya nafsu, ya, dari jalan kebenaran. Ini si orang tobat ini, ya, nafsu itu palingnya gak usah ke sana lah, percuma, kok udah terlalu banyak bunuh orang, kan gitu kan? Hawa nafsunya gak usah, mending udah kau jadi pembunuh terus aja lah. Kalau nyemplung sekalian, kan gitu maunya nafsu. Makanya harus istiqomah. Kalau sudah konsultasi, disuruh tobat, hijrah ke tempat yang baik, langsung kuatkan tekad. Jangan sampai hawa nafsu membelokkan lagi, in harafat, jadi sehingga dia miring daripada niat yang lurusnya, ya. Yang ketiga, hadis ini ada faedah tentang fadlul ilmi ma'aqillatil ibadah ala kathratil ibadah ma'al jahli. Sesungguhnya ilmu dengan sedikit ibadah itu lebih bagus daripada ibadah banyak tanpa ilmu, ya. Bisa ditangkap nggak filosofinya? Ya, sedikit ibadah dengan ilmu lebih bagus daripada banyak ibadah tanpa ilmu, ya. Contohnya gini, tentang sholat awabin lah, ya, sholat awabin, menunggu maghrib ke isya. Kan ada beberapa orang yang suka mengamalkannya, sholat terus menerus sambil menunggu intidharus sholat ba'da sholat, ya kan? Ada dulu waktu saya remaja di Masjid Ashabul Rijal sana, itu ada banyak bapak-bapak ibu-ibu sholat tawabin, habis sholat ba'diyah maghrib dia sholat terus sampai jelang isya, ya. Nah, dalam waktu dekat ini juga kemarin beberapa jemaah nanya sama saya, jadi dia sholat tawabin supaya dihitung sholat terus menerus, ya. Bahkan ada yang nanya, bagaimana kalau saya nggak di masjid, habis di masjid saya ke rumah dulu sholat tawabinnya di rumah sampai isya. Ya tentu capek lah Pak, sholat sampai isya itu, makanya pahalanya besar kan Pak, sholat tawabin. Saya tawarkan, gimana, mau nggak dihitung sholat sunnah terus menerus, nggak usah pulang, apa, datang aja di majelis ilmu, duduk diam dengar. Saya bilang gitu. Dan Nabi bilang duduk di majelis ilmu pahalanya seperti sholat terus menerus, sholat sunnah terus menerus. Nah, pertanyaan saya, lebih capek yang pertama atau yang duduk majelis ilmu? Lebih capek yang pertama, pinggang encok Pak, lumayan.
Apalagi yang nggak biasa, coba. Bapak kalau nggak biasa, coba aja tarawih langsung 11, baca juz 30 sampai habis tuh, lumayan pegal tuh. Oh, pegal. Ya. Yang kedua, lebih effortless, usahanya kecil, pahalanya sama. Itulah fadlul ilmi, ya, ala qillatil ibadah. Ibadah sedikit pakai ilmu, capaiannya sama. Ya, daripada kau ibadah banyak tanpa ilmu. Kedua, baca Quran sekali baca 3 juz tapi makhrajnya lepas, tajwidnya kemana, dengungnya tak ada baca. Ya, dia baca lan taralul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha, sampai 3 juz dia baca. Dengan ada orang yang baca paling 2 juz atau 1 juz setengah, tapi dengan tajwid, makhraj, tadabbur sampai nangis. Lebih capek yang 3 juz dengan yang 1 juz atau 1 juz setengah separuhnya. Tapi mana nilainya yang lebih tinggi? Yang dengan tajwid. Karena Allah suruh warattilil Qur'ana tartila. Habis dia ngaji yang sedikit ini mungkin bisa lebih nangis, sedih, habis itu lebih takwa gitu kan, daripada yang asal bahasanya pelatnya plus. Karena apa? Kurang ilmu tajwid dalam baca, yang ini sesuai ilmu tajwid. Nah, makanya kalau lebih bagus lagi, idealnya dari semua itu ya kathratil ibadah bil ilmi, ibadah yang banyak dengan ilmu itu lebih bagus. Tapi kalau disuruh pilih, ya al ilmu biqillatil ibadah afdal. Ya, al ilmu biqillah, qillah itu artinya sedikit. Ilmu dengan ibadah yang kuantitasnya sedikit afdal, lebih utama daripada ya an kathratil ibadah bil jahli, banyak-banyak ibadah dengan kesalahan. Ya, pernah dengar kan yang sering saya sampaikan, hadis tentang orang disuruh ulang sholatnya 3 kali? Ya kan, capek kan dia 3 kali ulang, sampai keempat akhirnya harus ulang lagi. Karena apa? Ya dia sudah 3 kali buat kathratil ibadah bil jahli, tanpa ilmu, bahaya bisa. Ya makanya benar kata Sayyidina Umar bin Khattab, nanti di akhir zaman aku takut, ya ana akhsha alaikum, aku takut kepada kalian apa? Orang yang yusalluna sittina sana, salat 60 tahun tapi nggak ada yang diterima. Kenapa? Kathratul ibadah bil jahli, banyak ibadah tanpa, dengan kebodohan, tanpa ilmu. Ya, makanya kalau saya sarankan kita ini semangat boleh Pak, tapi kalau bisa setiap ritual ibadah tuh kita mulai sekarang kritis tentang dasarnya. Ustaz, amalan ini ada hadisnya nggak? Ada nggak? Terus cara saya gimana supaya saya zikir itu yang paling bagus? Gimana sholat saya supaya lebih bagus, pahalanya lebih tinggi? Karena kan Nabi pernah bilang, sholat itu pahalanya bisa asyrah, bisa ishrun, bisa thalathun, bisa arba'un. Nabi pernah bilang gitu, pahala sholat itu bisa 10, 20, 30, 40, sampai 80 kali lipat. Kenapa ada pernyataan Nabi begitu? Kualitas orang sholat beda-beda, ya kan? Ada yang sholatnya malas-malasan, ya dia baca minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, dia takbir rukunya nggak pakai angkat tangan, sah lah. Tapi kata Nabi bakhil, pelit. Apa susahnya angkat tangan? Allahu Akbar. Tapi karena dia nggak tahu ilmunya, fadilah angkat tangan saat takbir itu, kita dibebaskan dari sifat bakhil. Ya akhirnya beda kualitasnya, kan gitu ya. Nah, jadi ilmu itu bisa membuat ibadah kita kualitasnya terangkat lebih bagus lagi, ya. Nah di sini dikatakan li'annal abid al jahil, ya, karena sesungguhnya antara ahli ibadah yang jahil, ya, ini jahil berarti kurang ilmu, ahli ibadah yang kurang ilmunya, rubama asa'a, bisa saja menjadi buruk, min haitsu arada an yuhsina sun'a fahalaka wa ahlak. Dengan apa? Dia ingin kebaikan, ternyata amalannya binasa karena ketidaksesuaian dengan syariat gitu. Ya. Wal ilmu yahtadi binuril ilmi fayuwaffiqu lil haqqi wa yantafi'u wa yanfa'. Ya. Adapun ilmu itu adalah merupakan cahaya, dan dengan ibadah dengan dasar ilmu akan lebih selaras dengan kebenaran syariat,
dia bisa dapat manfaat, dia bisa memberi manfaat, ilmunya dia bisa share ke orang, manfaatnya sholat dia, ibadah dia lebih terjamin diterimanya daripada yang tanpa ilmu, gitu ya. Jadi kalau orang ahli ibadah tuh motivasinya aja diambil, fatwanya, petunjuknya kita lebih tanya kepada ahlul ilmi. Yang terakhir, yang kedua terakhir, babut taubah maftuhun. Dalam hadis ini bahwa pintu taubat terus terbuka. Wa taib maqbul mahma azmun minhu dzambi wa kasratul khotoya. Orang yang bertobat diterima walaupun besar dosanya, walaupun banyak kesalahannya. Ya. Nah, apa yang menjadi benang merah si tobat ini, pembunuh ini diterima, Pak? Yang pertama, dia sudah bertekad kuat. Yang kedua, dia sudah action hijrah. Bukan baru status, kita harus hijrah. Bukan cuma ngomong, dia sudah jalan ke tempat itu. Walaupun nggak sampai kan? Dia sudah jalan walaupun mati di jalan itu. Tapi dia sudah do it, dia sudah lakukan. Bukan hanya wacana, dia tobat, dia udah jalan ke sana. Berarti sudah ada effort, sudah action gitu. Kalau wacana besok saya mau hijrah lah, amal soleh, belum melakukan. Tapi kalau kita niat, berazam, bertekad, ya kita udah pergi, kenapa nama di jalan? Itu sama kayak begini. Ustaz, gimana sekarang nih? Ya, tentang kita belum haji. Ya udah, daftar aja dulu. Ternyata udah daftar, kita mati, meninggal kita. Ditulis nggak pahala haji? Selama dia niat kuat, dia bertekad, dia sudah ikhtiar, dapat pahala haji sempurna. Kalau gitu Ustaz, saya nggak usah daftar. Saya yang penting niat dulu. Niat oke, bagus. Tapi ketika seseorang niat dan daftar, berarti dia sudah azab dan sudah ikhtiar ya. Dia udah buat. Apa bukti kau telah melakukannya? Saya sudah daftar ya Allah. Begitu. Saya sudah daftar. Cuman belum ditakdirkan dipanggil. Kan gitu. Dengan orang yang cuma niat saja boleh, tapi jangan ngeprank Allah pakai niat. Allah Maha tahu. Ya udah, yang penting niat-niat aja yang baik. Niat haji, duitnya nggak didaftarin, diputar-putar juga. Nggak bisa. Si hamba ini dia sudah tobat dan dia sudah betul-betul sungguh-sungguh. Yang mudah-mudahan ini jadi ibrah buat kita agar punya niat baik, action langsung supaya dicatat Allah. Takut-takut kita nggak diberi kesempatan esok hari, gitu ya. Tahun ini 1446 belum tentu juga 1447 sampai kita. Wallahu a'lam, saya nggak bisa cakap. Saya ini pernah mau mati gara-gara diabetes, gara-gara COVID. Ya, hanya kalau bilang umur nih, aku masih bilang ini bonus lah. Ya, jangan temberang sama masih lama, nggak tahu kita. Manfaatkan waktu ya agar kita sudah action pada kebaikan sebagaimana At-Taib, orang yang bertobat dalam kisah ini sudah action walaupun belum sampai tujuan, tapi dia sudah berbuat dan Allah catat, Allah ridha terhadap tobat dia. Demikian, ada pertanyaan silakan. Sila. Pak yang mau tanya ada 3 menit ya? Ya. Kalau di uswah berebut nanya. Ya ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ya, sampai azan. Ada faedah terakhir nih kayaknya, saya lupa terbaca. Ya. Ala da'i, ya, ini pesan bagi kita yang mengaku da'i, orang yang nyeru kepada kebaikan. Ya. Ala da'i ilal khair, ya. Kepada para penyeru kepada kebaikan, waman yantasoba mu'ajalah an-nufus, ya, an yakuna dha hikmatin, ya. Kalau engkau mengajak orang kepada kebaikan, jadilah engkau orang yang memberikan hikmah. Orang alim ini kan ngasihnya hikmah. Kalau ahli ibadahnya tadi ngasih apa? Ngasih justice dia kan, hukum. Ya, tapi orang alim ini ngasih hikmah sehingga apa? Jiwa-jiwa orang yang tertekan dengan dosa ini dia terasa bebas. Ya,
bihaitsu yuftan lima yuslihun nufus, ya, supaya apa? Supaya dia bisa melakukan islah, yuslihun nufus, memperbaiki hati jiwa seseorang, wa yasluku biha sabilil amal wa fataha babal roja, sehingga dengan cara hikmahnya si alim ini dia membuka pintu roja. Roja itu harapan. Orang kalau lagi jiwanya lagi give up tuh Pak, harus dikasih harapan, hoping Pak. Ya, kita kalau punya anak gitu, misalnya anak ini lagi hadapi ujian atau apapun ya, jangan dibikin berat, tapi kita bilang bisa, kamu bisa, insya Allah kamu bisa, nanti kalau bisa kamu akan jadi ini, jadi itu, jadi kasih harapan ya. Nah si Abid ini dia jadi korban ke-100, kenapa? Dia mutus harapan kawan nih kan. Harusnya dia diberikan harapan, malah dibilang lah nggak bisa kok tobat. Ya udah, kalau nggak bisa dia pikir apa lagi? Tanggung aja jadi 100 biar 3 digit kan, nggak ada harapan toh, bunuh aja lagi terus gitu. Akhirnya dia tidak terhenti dari kemaksiatan, dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena tidak diberikan harapan ya. Makanya kita harus wafataha babar roja, kalau ketemu orang cerita, buka supaya pintu harapan dia terbuka lagi, dia hoping lagi. Orang tuh kalau punya harapan jadi lebih gampang ke Allahnya ya, lebih gampang menghadap kepada Allah, lebih gampang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak ini hafalul hadisnya. Qabulut taubah al-qatil amadan alaihi ijma'ul ulama li'anna dhahir minal hadith annaha qatla lin nufus kana amadan wa adwanan. Para ulama membahas tentang membunuhnya dia 100 orang itu sengaja atau karena perang dan permusuhan ya. Tapi para ulama ijma mengatakan diterima tobatnya pembunuh. Nah, tobatnya pembunuh bisa diterima ya, apalagi kalau pembunuh ini sudah menjalani hukuman. Misalnya kan ada yang tanya sama saya, Ustaz, ada orang saya pernah kenal di penjara, dia bunuh orang, terus apakah dia keluar sudah diterima tobatnya? Saya bilang gini, hukuman dunia yang dia terima sebagai konsekuensi kesalahan itu sudah jadi kafarat. Walaupun kita nggak tahu nanti di sisi Allah gimana, tapi hukuman dunia akibat dari punishment yang dia buat itu sudah menjadi kafarat. Termasuk kisos Pak, ada orang membunuh nih, berantai, kemudian dia dieksekusi gitu ya, maka di akhirat dosa membunuhnya sudah terbayar dengan dibunuhnya dia di dunia. Itu namanya kisos ya, udah dibayar. Orang yang sudah menikah terus dia zina, dirajam kan, dirajam sampai mati gitu kan kalau hukum Islamnya kan. Nah saya tanya teman-teman, dirajam sakit nggak dia? Sakit loh, dilempar batu sampai mati. Penderitaan itu menebus dosa akhiratnya ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau belum ada hukuman bagi dia, dia masih harus tanggung jawab ya, dia harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.